الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Di awal silaturahim, mari bersama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka menjalankan di antara rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama-sama ini menjadi satu sarana atau jembatan untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari bersama kita sampaikan kepada baginda kita, pemimpin kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin para jamaah, bapak-bapak, terutama para guru, para asatiz, para orang tua, para hujjaj yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya menghendaki kehidupan yang baik. Baik kehidupan di dunia, terlebih nanti kehidupan di akhirat. Nah, konsep agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran. Kita mah tinggal ngikutin. Sebenarnya hidup itu nggak ribet, Pak, karena konsep-konsepnya sudah ada dalam Al-Quran. Kalau seorang insinyur ingin membangun sebuah bangunan, arsitek harus membuat konsep dulu, ya, gambar dulu, mikir dulu. Kita mah nggak usah mikir. Kita mah tinggal ngikutin. Makanya Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ini Al-Qur'an petunjuk bagi kita. Artinya mau apa saja petunjuknya sudah ada di Al-Qur'an, termasuk ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan dan kesenangan, ketenangan dalam kehidupan. Semuanya sudah Allah berikan konsepnya di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya di dalam surat 16, surat An-Nahlu, ayat yang ke-97, itu dengan jelas Allah sampaikan. Kata Allah, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Man, siapa orang amila yang mengerjakan man solihan, yang solih, min zakarin, mau itu laki-laki, au unsa atau perempuan, namun syaratnya wa huwa mu'minun, kemudian dia beriman, melakukan amal solehnya didasari dengan keimanan, bukan karena ada maksud lain, bukan karena ada udang di balik apa, Pak? Balik batu apa gorengan ya? Nggak ada gordon akhor, benar-benar mukminun. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu, maka pasti akan kami berikan kepadanya
hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Silahkan dibaca di tafsir Jalalain, apalagi di tafsir Ibnu Katsir. Itu isi daripada hayatan thayyibah itu globalnya mah kehidupan kebahagiaan di dunia juga akhirat. Jadi nggak hanya di dunia doang nih, di akhirat juga Allah jamin. Tuh syaratnya man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang thayyib. Thayyib di situ dunia juga akhiratnya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya kerjanya dikit, gajinya banyak, gitu aja gampangnya dah. Ya kan Bapak misalkan berbuat baik 1 dibales 7, dari 7 dibales 100 masing-masing. Berarti 1 kali kebaikan Allah balas 700. Coba Pak, kerja sehari gaji sebulan, berarti begitu kan enak gitu ya. Kerjanya sehari gajinya ukuran sebulan, padahal itu kerjaan buat kita sendiri. Allah mah tidak berharap apapun dari apa yang kita lakukan. Emang Allah butuh sholat kita? Enggak. Allah butuh puasa kita? Enggak. Sholat, puasa, zakat, sodakoh kembalinya untuk kita sendiri. Makanya Allah jelas sampaikan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha, kalau kamu berbuat jelek itu pun untuk diri kamu sendiri. Gak usah pengumuman saya berbuat baik, gak usah, supaya orang tahu terus nanti kita diberikan apa? Balasan. Enggak. Bahkan semakin orang enggak tahu itu semakin bagus. Karena tanpa kita meminta, kalau kita berbuat baik pasti dibalas sama Allah. Bahkan wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Terus enggak usah ngumpet-ngumpet berbuat jelek. Kagak ngumpet nanti kebahagiaan kejelekan kita. Kita hasud sama orang, akan dihasud kita sama orang. Kita mempersulit orang, Allah akan persulit diri kita. Kan bahasanya kalau kita menolong urusan seorang mukmin, Allah akan tolong 10 kesulitan. Bahkan ada yang mengatakan 100. Kalau kita mempermudah urusan kaum muslimin, Allah mudahkan urusan kita nanti di alam mahsyar. Itu begitu. Asalkan man amila amalan solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Nah, ini yang ingin saya bahas. Di sini ternyata man amila solihan, beramal soleh itu tidak ada nilainya bila tidak didasari dengan mukminun. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan tidak ada nilainya kalau tanpa ada mukminun, iman. Berarti di sini Pak, bahasa iman dan Islam ini berbeda, terpisah nih ya, bahasanya. Makanya keimanan itu adalah kedudukan kehambaan di sisi Allah yang apa? Yang derajatnya setingkat berada di atas keislaman. Jadi kalau disebut secara bersama-sama nih, begitu. Jadi iman itu derajatnya lebih tinggi 1 tingkat dibandingkan keislaman. Maka setiap orang beriman pasti Islam, tapi tidak setiap orang Islam itu beriman. Nah gitu. Di sini jelas man amila solihan, ini Islam nih. Wa huwa mu'minun, ini iman. Bahkan untuk lebih jelas lagi di surat 49 ayat 14. 49 itu surat Al-Hujurat. Di ayat yang ke-14 di sini dengan jelas Allah menyampaikan
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya saja supaya cepat. Orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Kata Allah, kul, katakan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu, mereka itu belum beriman. Walakin kulu aslamna, tetapi mereka katakan kepada mereka bahwa mereka udah muslim, udah Islam. Mereka belum beriman, tapi sudah muslim. Berarti di sini ada iman, ada Islam. Setiap orang beriman pasti Islam, tapi tidak setiap orang Islam itu beriman. Karena kata Allah, katakan orang Badui itu tidak beriman, tapi dia udah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman mah di hati. Belum masuk iman fi qulubikum, di hati-hati mereka. Artinya iman mah urusan batiniah, sementara Islam mah urusan lahiriah. Jadi berbeda. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau di pesantren itu ada hadis Arba'in An-Nawawi, rangkuman hadis. Nah di situ, di hadis yang kedua atau ketiga kalau nggak salah, jadi Jibril datang kepada Nabi, lalu bertanya. Apa yang ditanyakan Jibril? Beliau bertanya tentang iman dan Islam, dan Nabi menjawabnya berbeda. Berarti iman itu dengan Islam berbeda, nggak sama. Jadi sama, saling terpisah menjawabnya. Islam dikatakan begini, iman mah begini, kata Nabi. Sehingga dikatakan bahwa Islam itu adalah ibadah badaniyah yang bersifat lahiriah, yang dikenal dengan rukun Islam. Sementara iman adalah amaliyah batiniyah, atau yang dikatakan dengan rukun iman. Tapi terkadang iman dan Islam itu bahasanya dibarengkan, seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati kamu kecuali dalam keadaan muslim. Muslim di sini, Pak, lihat di tafsirnya, itu bukan Islam tapi mukmin. Muslimun bimakna mukminun. Jadi kalau dilempengin, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali kamu dalam keadaan iman. Ini kadang-kadang sama. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami bahwa ternyata bahasa iman dan Islam itu masing-masing berbeda satu sama lain. Karena kadang-kadang begini, ada yang beranggapan orang yang sudah bersyahadat atau orang yang lahir dari keluarga muslim, mereka mengatakan bahwa dirinya sudah beriman, padahal dia belum apa? Belum melakukan ibadah-ibadah yang menyatakan dirinya itu adalah orang-orang Islam. Jadi ada seperti orang-orang Quraisy dulu, dia ibadah kepada Allah tapi dia tidak beriman. Dia puasa tapi dia tidak beriman kepada Allah. Puasa aja, menyembah aja, mengatakan Allah, orang-orang munafik, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Artinya dia melakukan pekerjaannya seperti sholat, puasa, tapi dia tidak yakin kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Atau ada orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tetapi dia tidak melaksanakan konsekuensi daripada iman itu sendiri, seperti sholat, puasa, zakat. Kan ada yang begitu, Pak. Apakah orang ini bisa dikatakan beriman? Dia yakin Allah Tuhannya, tetapi kagak sholat. Secara mulut dia iman, tapi secara definisi iman dia belum beriman, atau kata lainnya imannya belum sempurna. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mengatakan bahwa saya yakin, percaya kepada Allah,
pasti dia melaksanakan perintah-perintahnya. Pasti itu dijamin. Makanya setiap orang beriman pasti Islam. Karena orang yang yakin kepada Allah, pasti dia menjalankan ajaran-ajaran Allah. Kalau dia takut kepada Allah, pasti dia nggak berani menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau emang dia cinta sama Allah, tapi pasti perintah-perintahnya dijalani. Kayak bapak cinta sama istrinya, buktinya mana? Jangan ngomong doang, buktiin. Kalau emang cinta, mana konsekuensinya? Oh, istrinya minta apa aja dikasih. Uang belanjanya digedein gitu ya. Sering dikasih hadiah, diajak jalan-jalan. Itu bukti cinta kita kepada istri kita. Bener tuh, dia ngomong cinta, bener buktinya. Itu namanya cinta beneran tuh. Kalau tiba ngomong cinta banget sama istri, istri minta jalan-jalan aja kagak dikasih. Minta uang belanja, pelitnya minta ampun gitu ya. Itu namanya ngomong doang cinta, tapi buktinya tidak ada. Jadi bohong kalau orang ngomong Tuhan saya Allah, yakin, tapi dia nggak ibadah, tidak menjalankan perintah Allah, berarti belum benar imannya. Makanya kita koreksi kita hari ini. Ini kita lagi ngomongin iman karena modalnya amal menjadi soleh, amal menjadi bernilai, yang nantinya akan ada hayatan thayyibah, syaratnya wahwa mukminun. Jadi kalau hari ini saya ini, saya itu, saya ini, saya itu, tapi kok kehidupan saya belum berubah ya, misalkan gitu ya, koreksi dulu keimanan kita, bener apa kagak? Dari lebah ini nih kita periksa keimanan kita. Kalau emang kita beriman, maka lakukan konsekuensi cerminan seorang yang beriman. Apa? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Allah memudahkan kita. Ada standar keimanan, kata Allah. Kalau emang pengen ngukur kadar keimanan kita, yuk dilihat di surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 sampai 4. Di situ Allah betul-betul memberikan, kalau pengen ngoreksi keimanan, lihat surat 8 ayat 2. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Cirinya alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu satu tuh. Pak, kalau ngedenger nama Allah, hati kita ngegeter nggak Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, geter gitu ya. Itu begitu nggak? Kayak handphone ngegeter gitu. Gitu kan ya. Kita lagi naik motor juga kaget ya. Handphone bergetar gitu kan. Kaget. Nah, kita kalau diseru oleh Allah, kita lagi di jalan, ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagaimanakah reaksi kita kalau ngedenger asma Allah? Lihat Sayyidina Ali karamallahu wajah, kalau beliau mendengar azan, maka mukanya pucat Pak, mukanya pucat kayak abis ngelihat hantu. Pernah Bapak ketakutan Pak? Nah, begitulah Sayyidina Ali ketika akan apa? Ketika dia ngedengar nama Allah. Ketika mendengar nama Allah, azan terutama, maka mukanya pucat pasi, takut kepada Allah. Artinya mau dimanapun, bagaimanapun kondisinya, Sayyidina Ali langsung menyambut seruan Allah. Nah, kira-kira kita begitu belum tuh? Kalau kita lagi jalan nih, naik motor atau di mana gitu di jalan, ada panggilan Allah, misalkan azan zuhur, bagaimana reaksi kita Pak? Ketertarikan hati kita, rasa takut hati dalam diri kita, itulah kadar keimanan kita sampai situ. Makanya kalau kita ada masalah, ya kalau ada masalah tiba-tiba goyang, masalah dikit goyang, berselisih dengan suami istri goyang, berselisih dengan anak goyang. Kenapa bisa begitu mudah jatuh?
karena iman kita kadarnya kurang kuat. Apa ya? Kita kadang-kadang ada masalah dikit, udah mulai goyang aja. Berselisih dengan istri, omongan udah nggak jelas, apa aja diomongin. Tadinya sayang juga jadi eluh, ya kan ya? Udah berubah tuh bahasa. Kenapa? Cepat goyang, imannya nggak kuat, sehingga ada angin dikit, doyong. Udah doyong nggak balik lagi, iya, doyong terus itu ya. Nungguin ada yang ngedorong. Makanya mujalasatul ulama itu begitu. Kalau kumpul banyak sama ulama. Kalau kita lagi ada masalah, ada yang ngebenerin. Ibarat doyong ada yang ngelempengin. Jadi lempeng lagi. Oh iya ya. Namanya juga orang hidup pasti ada ujian dan cobaannya. Coba bertemannya sama orang yang kagak bener. Doyong, duh, ngapa berantem sama istri? Emang perempuan mau kayak gitu? Udah ceraiin aja. Ya bener akhirnya kan itu kan. Nggak ada yang ngelempengin, udah doyong dipegangin, digelayutin, akhirnya tambah apa? Tambah jatuh. Nah, ini perlu keimanan kita. Nah, tolok ukurnya gitu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau kita disebut nama Allah, kira-kira bergetar nggak hati kita? Karena getaran hati kita itu hanya terpancar dari cahaya ma'rifat Allah. Ma'rifat itu apa sih? Ma'rifat itu bahasa gampangnya mengenal Allah. Orang-orang yang kenal Allah, kalau ngedenger panggilan Allah, hatinya pasti bergetar. Dan kalau orang udah merasakan begitu tuh, maka omongannya ini kaulan sakila, kalau dia ngomong pasti didengar sama orang. Berat Pak omongannya. Kita sama bini nih ngomong, diam, pasti diam. Anak kita jangan, pasti diam. Ini jaminan diantara orang yang ma'rifatullah nih. Omongannya kaulan sakila, omongannya jadi berat. Jadi kalau kita ngomong tuh orang kayak ketimpa aja gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain, kayak ditimpa batu. Itu hanya keluar bagi mereka orang-orang yang mengenal kepada Allah. Tandanya kalau dia ngedenger asma Allah ngegeter tuh. Dan getaran itu hanya lahir bagi mereka orang-orang yang kenal sama Allah. Dan orang-orang yang kenal sama Allah omongannya berat. Kalau kata orang Sunda, saciduh metu saucap nyata. Kalau ngeludah ngebul Pak, ya kasarnya gitu. Jadi kalau ngomong didengar sama orang, ya. Di keluarga lah jangan jauh, misalkan nih, kalau kita ngomong tuh istri udah aja diem. Kan ada Pak, kita ngomong istri ngejawab mulu, ada nggak gitu? Kita ngomong sejengkal, dia ngejawabnya berapa jengkal? Ada nggak yang begitu? Ada. Kita ngomong sebentar, anak ngejawabnya panjang bener. Ada yang begitu. Kenapa? Itu tadi. Makanya untuk mengukur standar keimanan kita tuh begitu. Dengan ma'rifatullah akan lahir rasa takut kepada Allah. Dan itu tidak akan timbul kecuali bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Gampangnya gitu aja lah. Kalau ngedengar adzan bagaimana reaksi kita? Buru-buru datang ke masjid, apa entar aja, apa beresin dulu pekerjaan atau nanggung? Nanggung. Kadang-kadang tanggung ntar baik. Apalagi isa mah panjang. Ntar aja ngopi dulu. Lanjut. Kadang-kadang begitu kita. Ntar aja tanggung. Waktu masih panjang. Tidur dulu bentaran, kagak bangun. Ya Allah, utang tuh sholat isya. Ya, kadang-kadang kita begitu Pak. Nah ini, karena temperatur iman itu al-iman yazidu wa yanqus, kata Imam Al-Ghazali. Kata Syekh Ibnu Athaillah pun mengatakan begitu. Iman itu temperaturnya entar naik, entar turun, entar naik, entar turun. Tapi kata Imam Al-Ghazali, yazidu bit-ta'ah. Dia akan bertambah dan stabil dengan terus kita taat kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu akan turun dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama ninggalin sholat berat Pak. Tapi kalau udah keseringan, enteng Pak. Isya biasa dientar-entar nih, awalnya berat, nanti lama-lama udah biasa tuh ninggalin sholat. Nunda-nunda sholat udah biasa.
Itu begitu, akan seperti itu. Lama-lama akhirnya nggak kerasa. Makanya hati-hati. Itu satu. Kemudian yang kedua, ciri orang yang apa? Yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim. Wa idza tuliyat, dan kalau dibacakan alaihim kepada orang-orang beriman apa ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum, maka bertambahlah apanya? Imanan, keimanannya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya naik. Tuh. Ayat Allah itu kan ada ayat qauliyah yaitu Al-Qur'an, ada ayat kauniyah yaitu alam semesta ini. Kalau orang beriman ngedengar ayat-ayat Allah itu, dia akan apa, Pak? Bertambah keimanan. Kayak para sahabat, dibacakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang benar kecuali kamu mau menginfakkan harta yang paling kamu cinta. Semenjak mendengar ayat itu, langsung para sahabat tuh ketika dia punya barang yang mulai cinta kepada barang itu langsung diberikan di jalan Allah. Bahkan Abu Thalhah ketika mendengar ayat itu langsung dia ngasihin kebunnya, Pak. Ya Rasul, ini kebunku yang paling aku cintai. Kurmanya bagus, panennya bagus, mata airnya bagus. Silahkan engkau rasakan ya Rasul kalau nggak percaya. Diminum airnya, Pak, begitu segar. Ini adalah kebun yang paling aku cintai. Hari ini aku infakkan di jalan Allah. Terus sampai begitu. Bertambah keimanannya. Kalau Bapak ngedengar ayat itu, kalau kita ya kira-kira pulang apa yang kita cintai diinfakkan apa diumpetin, Pak? Di kantong nih ada 50.000, ada 100.000, ada 5.000. Yang paling kita cinta yang mana, Pak? Yang merah, yang biru, apa yang 5.000 tuh? Yang paling kita cinta kan yang merah ya. Paling resep nih yang merah nih. Nah, kalau emang kita orang beriman, pasti itu yang dikodok yang mana? Yang merah. Pasti itu. Itu begitu. Kita mah ya Allah jauh ya Pak. Saya ini mah saya tahu Bapak mah mungkin ada udah yang begitu. Kita mah yang dilirik yang goceng, goceng nih. Kotak amal lewat goceng masukin. Salah ngambil, gara-gara ngantuk salah ngambil. Dimasukin yang cepean. Wah ilah ilallah, nyesel banget. Aduh, gara-gara nundutan nih. Akhirnya mau masukin yang goceng jadi 100.000. Itu begitu, Pak. Jadi ketika dibacakan ayat Allah, ketika dibacakan siksa kubur, tak henti-hentinya para sahabat menangis mendengar ayat-ayat itu, bertambah keimanannya. Ketika mendengarkan nikmat apa? Surga, nikmat kubur. Kegiatan ibadahnya yang tadinya bangun jam 4 jadi jam 3, tadinya bangun jam 3 jadi jam 2, bertambah keimanannya. Karena apa? Karena tertarik dengan jaminan nikmat kubur yang Allah tawarkan, nikmat surga yang Nabi tawarkan kepadanya. Itu begitu orang beriman mah. Cirinya bertambah ketika dibacakan ayat. Kenapa? Karena paham terhadap isi daripada Al-Quran. Kenapa kadang-kadang kita nggak ada respon gitu? Biasa aja orang baca apa, biasa aja kita, orang kita kagak paham isinya, kan gitu ya. Makanya yang belum bisa baca Quran kudu bisa. Yang udah bisa baca tadarus biar rajin. Udah bisa tadarus, kaji Qurannya. Udah dikaji, kita perdalam, amalin. Sok sekarang masih banyak gak orang Islam gak bisa baca Quran, Pak? Banyak kagak? Banyak. Oh saya mah udah bisa baca Quran. Ditadarus gak di rumah? Oke, bisa baca Quran. Sehari berapa juz berapa juz baca Quran sehari, ayo. Padahal Allah udah bilang hudal linnas, Quran teh petunjuk kita. Pengen bahagia ada di Quran. Pengen keluarga sakinah ada di Quran. Pengen usaha berkah ada di Quran, ada. Ayo pengen apa lagi? Ada semuanya. Kan sampai Allah sindir dalam surat Maryam.
Orang Islam itu ibarat keledai yang apa? Yang kehausan, sementara kantong airnya ada di punggungnya, Pak. Hari ini orang Islam banyak mencari solusi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Padahal jawabannya ada di Al-Quran. Ini kitab kita yang Allah kasih tahu. Cuman sayang, kadang-kadang kita umat Islam yang Allah berikan buku petunjuk dalam kehidupan kita Quran, jangankan kita amalkan, kadang-kadang kita kaji juga kagak. Jangankan kita kaji, kita tadarusan di rumah kadang-kadang kagak juga. Apalagi na'udzubillah ada yang belum bisa baca Quran. Buktinya tuh Pak, istri saya ngajarin nenek-nenek. Istri saya ngajarin nenek-nenek 50 tahun, 60 tahun Pak. Paling cetek 40 tahun umurnya. Apa ngajinya? Ikro. Umur 60 tahun belum bisa baca Quran. Ikro. Ah ini mah udah tua kali, dulu nggak ada yang ngajarin. Ada remaja nggak bisa baca Quran? Ada. Tapi alhamdulillah karena ketekunannya selama setahun ini, alhamdulillah tuh nenek-nenek udah pada Quran Pak. Udah bisa baca Quran. Bahkan pengen terjemahnya katanya. Alhamdulillah. Namanya yuk, ya melalui momentum ini saya mengajak. Kita nggak bakal wa iza tuliyat alaihim zadatum imanan kalau kita nggak paham isi daripada Al-Quran. Bagaimana kita mau meresapi isi Quran? Kita ngerti juga kagak. Kayak orang nyanyi bahasa Inggris sedih banget. Kita kagak ngerti kan ya? Lah buru-buru sedih kita. Lah orang kita kagak ngerti apa yang dia omongin? Dia sampai nangis, guk. Lah orang dia mengerti, lah kita mah cuek aja, orang kagak ngerti. Nah makanya karena kita tidak paham kepada Quran, bukannya tidak zadatum, karena pemahaman kita terhadap Al-Quran belum. Bahkan kadang-kadang yang sudah pun tidak sampai ke hati. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Para sahabat dulu kalau ngedengar satu ayat, amalin. Satu ayat, amalin. Satu ayat, amalin. Begitulah para sahabat. Sehingga apa? Sahabat Ansor itu kan Pak, sahabat Muhajirin itu berangkat dari Mekah ke Madinah tidak membawa sepeser pun hartanya, nggak ada. Utsman bin Affan orang kaya ke Madinah nggak bawa harta, ditinggalin hartanya. Abdullah bin Mas'ud orang kaya raya, bahkan ada yang bilang Abdullah bin Mas'ud mah orang yang susah miskin. Orang mah kita mah susah kaya, ini mah susah miskin. Asal pengen miskin nggak bisa, asal pengen miskin nggak bisa. Tapi pas dia hijrah ke Madinah, malah makin jadi kaya. Ibarat kata di Mekah punya bini satu, pas ke Madinah jadi dua bininya. Itu begitu. Itu begitu Pak. Kenapa? Karena mengamalkan Al-Quran. Al-Qurannya diamali. Nah juga ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam semesta. Sok, Bapak pernah nggak takjub ngelihat alam semesta ini Pak? Kita misalkan naik ke gunung gitu, lihat Masya Allah, siapa yang menciptakan ini? Itu kadang-kadang zadatum, iman kita bertambah. Makanya ada bahasa tapakkuro sa'atan khairun min ibadati sittina sanatan. Merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, tapi ibadah nggak pakai ilmunya gitu. Karena gara-gara orang merenung kadang-kadang 90 derajat, 190 derajat berubah. Makanya ada suka kegiatan apa? Tapakur, kan itu ya. Naik gunung tapakur. Karena banyak orang-orang yang berubah hatinya gara-gara apa? Tapakur. Banyak astronot-astronot non muslim masuk Islam gara-gara apa? Melihat alam semesta di atas sana. Banyak Pak. Itu ayat kauniyah itu. Nah, wa iza tuliyat alaihim zadatum, orang beriman mah cirinya kalau dibacakan ayat-ayat Allah dia akan bertambah keimanannya. Dua dulu yang saya sampaikan, nanti tinggal Bapak baca sajalah di surat Al-Anfal ayat yang kedua. Jadi saya simpulkan para jamaah sekalian bahwa untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, modalnya adalah beriman kepada Allah dengan benar.
Karena amal pun kalau nggak beriman nggak ada nilainya. Dan iman dan keislaman itu dua bahasa yang berbeda. Dan untuk mengukur kadar keimanan kita, Allah sampaikan di dalam Al-Quran ciri orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Pertama adalah bila mana dibacakan, disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat, dan bila mana dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imanan, maka akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan kita belajar setiap hari ini merupakan satu usaha kita, ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, walaupun kita mungkin tidak sampai seperti imannya para sahabat, tidak sampai seperti imannya para nabi, mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini merupakan bentuk nyata usaha kita untuk menjadikan pribadi kita menjadi orang yang beriman yang baik, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita semua, sehingga Allah memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yang menyampaikan tidak lebih baik daripada para jamaah yang mendengarkan. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan saya menyampaikan, Bapak mendengarkan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran untuk perbaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah Bapak-bapak di hari pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah murahkan rezeki kita untuk bekal ibadah, jadikan kita insan-insan soleh dan solehat, diselamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Aktivitas, rutinitas, pekerjaan yang kita jalani sehari-hari, mudah-mudahan Allah tolong sehingga mudah. Allah mudahkan dalam mencari rezeki kita, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Yang belum punya pekerjaan yang baik, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang baik dan layak, sehingga menjadi jembatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan soleha, anak-anak kita yang sedang belajar, yang menuntut ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan dimudahkan dalam proses belajarnya, diberikan ilmu yang banyak dan manfaat. Yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan anak kita jangan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang sudah meninggal diampuni dosanya oleh Allah. Kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, mudah-mudahan mampu mengisi sisa umur kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir